Kita semua tahu kota Surabaya kan? Nah, di balik nama salah satu kota terbesar di Indonesia itu, ternyata ada sebuah kisah legendaris yang seru banget tentang pertarungan dua makhluk perkasa. Yuk kita bedah ceritanya. Pernah kepikiran gak sih kenapa sebuah kota metropolitan yang dijuluki Kota Pahlawan ini namanya justru diambil dari pertempuran seekor hiu dan seekor buaya? Aneh kan? Nah, kita akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya itu berpusat pada dua penguasa perairan yang, nggak ada tandingannya. Dua predator puncak yang namanya bakal terukir selamanya dalam sejarah sebuah kota. Nah, ini dia dua tokoh utama kita, Sura si hiu dan Baya si buaya. Yang unik, mereka ini sifatnya 11-12. Sama-sama kuat, sama-sama cerdik, dan yang paling penting, sama-sama rakus. Nah, kesamaan sifat inilah yang jadi sumber masalah abadi di antara mereka. Ya, kalau sifatnya udah sama-sama begitu, udah pasti deh. Bentrokan antara Sura dan Baya itu bukan lagi kemungkinan, tapi udah jadi agenda rutin. Mereka ini berantem terus, rebutan wilayah, rebutan mangsa, pokoknya semua direbutin. Coba bayangin deh, pertarungan mereka itu saking dahsyatnya, air laut sampai bergolak. Tapi lucunya, nggak pernah ada yang menang. Kekuatan mereka itu benar-benar seimbang. Ujung-ujungnya cuma capek doang. Akhirnya, mereka berdua pun sampai di titik jenuh. Karena udah sama-sama lelah berantem tanpa hasil, mereka akhirnya mikir, gimana caranya biar kita udahan ya? Mereka coba cari solusi buat menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia ini. Dan ternyata, Sura nih yang ngambil inisiatif duluan. Dia datangin Baya, tapi bukan buat nantang berantem lagi. Kali ini, dia datang buat nawarin sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Gencatan senjata. Ya jelas aja Baya curiga. Gimana enggak, musuh bebuyutan bertahun-tahun kok tiba-tiba ngajak damai. Dia mikir, wah ini pasti ada maunya nih, ada jebakan. Dia nggak langsung percaya gitu aja. Jadi, ini dia isi perjanjiannya. Sura mengusulkan pembagian wilayah yang jelas banget. Laut jadi kekuasaan Sura. Sementara Baya, dia dapat daratan dan semua sungai yang mengalir di situ. Terus batasnya di mana? Batasnya adalah garis pantai pas air laut lagi pasang paling tinggi. Kelihatannya adil kan? Akhirnya Baya pun setuju. Oke, akhirnya mereka damai juga untuk sementara waktu. Tapi ya, namanya juga legenda, kedamaian yang terpaksa itu seringnya nggak awet. Sifat asli mereka sebentar lagi bakal diuji. Nah, masalahnya dimulai dari Sura. Makanan di laut tiba-tiba jadi susah dicari dan perutnya mulai keroncongan. Dari kejauhan dia ngelirik ke sungai wilayahnya Baya. Wah, kelihatannya banyak banget mangsa enak di sana. Sifat serakahnya mulai kumat lagi deh. Dan disinilah liciknya Sura keluar. Dia mulai cari-cari celah dalam perjanjian mereka. Dia mikir sendiri, sungai kan isinya air juga. Dan aku ini penguasa air. Berarti ini bukan wilayah darat dong. Wah, pinter banget ngelesnya. Dengan alasan ini, dia merasa sah-sah aja berburu di wilayah Baya. Jadi, mulailah Sura ini diam-diam nyelinap ke sungai buat berburu. Tapi Baya kan gak bodoh ya. Dia mulai ngerasa, kok mangsa gue makin dikit ya? Dia curiga. Dan bener aja, gak butuh waktu lama sampai akhirnya Baya mergokin Sura lagi asik pesta di tengah wilayah kekuasaannya. Wah, Baya ngamuk sejadi-jadinya. Pengkhianatan ini bener-bener nyalain lagi api permusuhan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya negosiasi atau omong baik-baik. Yang ada cuma amarah yang meledak-ledak. Gara-gara pengkhianatan Sura, dimulailah pertarungan terakhir mereka. Dan kali ini, pertarungannya jauh lebih dahsyat. Ini bukan lagi soal makanan atau wilayah. Ini soal harga diri dan pertarungan hidup mati. Pertarungan kali ini benar-benar brutal. Mereka saling terkam, saling gigit, tanpa ampun. Sampai-sampai air di sekitar mereka yang tadinya jernih, sekarang jadi merah pekat, penuh sama darah dari luka mereka berdua. Di puncak pertarungan, Baya dapat kesempatan emas. Dia gigit ekor Sura sekuat tenaga sampai hampir putus. Sura jelas kesakitan luar biasa dan akhirnya cuma bisa kabur balik ke laut dalam. Kalah telak. Baya memang menang, tapi kemenangannya itu harus dibayar mahal dengan luka parah yang nggak akan pernah sembuh selamanya. Orang-orang di sekitar situ yang menyaksikan langsung pertempuran legendaris antara si hiu alias Sura dan si buaya alias Baya nggak pernah bisa lupa.
Nah, untuk mengenang kejadian dahsyat itu, mereka menamakan tempat itu Surabaya. Tapi, tunggu dulu, cerita ini bukan cuma soal asal-usul sebuah nama aja loh. Legenda Sura dan Baya ini justru menanamkan sebuah jiwa, sebuah filosofi yang hidup sampai hari ini. Jadi, ada dua makna utama di balik nama Surabaya. Yang pertama, makna fabel dari dongengnya, yang jadi pengingat buat kita semua tentang bahayanya sifat serakah dan ingkar janji. Tapi, ada makna kedua yang jauh lebih dalam, yang berakar dari filosofi kepahlawanan. Ternyata dalam bahasa Jawa kuno, surab itu juga bisa berarti berani, dan baya itu artinya bahaya. Jadi, kalau digabung, Surabaya itu artinya berani menghadapi bahaya. Wah, filosofi ini kan pas banget ya sama julukan kota pahlawan, benar-benar mencerminkan semangat juang warganya dari dulu sampai sekarang. Jadi, kisah Sura dan Baya ini bukan cuma sekedar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cerminan dari dua sisi. Peringatan akan sifat buruk manusia, sekaligus simbol keberanian yang luar biasa. Ini jadi bikin kita mikir ya, seberapa dalam sih sebuah mitos itu bisa membentuk karakter dan identitas sebuah kota?